Halo sahabat entrepreneur, jumpa lagi dengan saya Coach Yan Cecan. Dalam kesempatan ini, saya mau bahas satu mindset atau suatu pola pikir dalam mengambil keputusan dalam bersikap. Pilih ya, mana yang lebih tepat atau mana yang lebih cocok buat hidup Anda dalam beraktivitas. Sulit, tapi mungkin, atau mungkin, tapi sulit. Seperti yang sahabat entrepreneur ketahui, selain sebagai business coach, saya mengelola satu bisnis konstruksi dan building maintenance bersama istri saya. Jadi saya menjabat sebagai CEO di Nacha Solution. Selain itu, saya juga punya aktivitas mengajar secara sosial dan juga bermain bola basket. Nah, di waktu-waktu senggang saya melakukan yang namanya trading. Ya, macam-macam tradingnya. Ada trading saham, ada juga trading forex, kemudian ada belakangan ini yang berhubungan dengan cryptocurrency. Saya juga pernah trading tentang option, binary, macam-macam jenis trading yang pernah saudara-saudara atau teman-teman tahu di dunia internet. Dalam kehidupan kita selalu dihadapkan dengan pilihan-pilihan. Nah, ketika ada satu statement sulit tapi mungkin, secara pribadi saya memilih yang pertama. Ada sesuatu yang sulit tapi mungkin. Nah, kalau kita dalam kegiatan sehari-hari, apapun itu kegiatannya, berbisnis, naik jabatan, atau melakukan hal baru lah ya, itu pasti sesuatu yang kita belum tahu dan gelap. Kita harus cari tahu. Ketika kita tidak tahu atau belum tahu caranya atau apapun namanya, kita akan mengatakan sulit. Tapi bagi Anda yang sudah terbiasa nyetir mobil, disuruh nyetir mobil jemput orang dari Jakarta ke Surabaya, gak ada masalah. Tapi bagi orang yang belum bisa nyetir, disuruh jemput orang tuanya ke bandara, akan banyak alasan dan akan bilang sulit. Dalam kehidupan sama seperti itu. Pada kesempatan ini konteksnya saya mau cerita tentang trading. Trading adalah hal baru bagi saya. Saya mengenal trading kira-kira baru 6-7 tahun yang lalu ya. Tapi tahu tentang saham, tahu tentang trading itu udah cukup lama ya, dari tahun 2005-an gitu ya. Namun saya benar-benar baru menekuninya itu baru 6-7 tahun terakhir. Banyak orang mengatakan itu beresiko, harus hati-hati dan sebagainya. Yes, saya katakan benar sekali. Dan tidak sedikit yang terjadi di dunia trading. Ada orang kehilangan rumah, orang rugi ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Bahkan ada yang berpisah, pasangan suami istri karena memang sudah tidak bisa menanggung beban hutang dan sebagainya. Ya puji Tuhan, dalam melakukan trading, apakah pernah rugi? Pernah. Trading itu seperti dagang aja, kita beli barang, kita jual barang. Ya, sama di saham juga. Ketika kita beli saham A misalnya, kita berharap naik, ternyata turun. Nah, ketika kita jual, itu namanya cut loss, rugi kan? Ya sudah, itu terjadi. Tapi ada juga orang yang nggak usah di cut loss lah, nanti juga bakal rebound lagi, nunggu berapa lama. Ada yang bisa nunggu sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Jadi, sama aja di dunia bisnis atau di dunia apapun ada resiko. Bisa untung maupun sebaliknya. Nah, poin pentingnya adalah ketika kita tahu itu sulit, tapi mungkin ada yang namanya keputusan untuk belajar atau menguasai. Ya, ketika saya masih SD, saya belum bisa naik sepeda, sulit, tapi mungkin saya bisa naik sepeda. Nah, ketika saya belajar, ada kemungkinan jatuh, ada kemungkinan terluka, dan ketika diterusin sampai bisa, sampai mahir, akhirnya sekarang bisa naik sepeda, naik motor, naik mobil, apapun lah, berenang, main bola basket, main voli, bertinju dan sebagainya.
Sama prosesnya. Apapun yang tidak kita kuasai atau kita memiliki pengetahuan yang sedikit, kita akan mengatakan sulit. Tapi kalau kita bilang mungkin, tapi sulit, itu lebih parah. Mungkin berarti kita mau coba nih, tapi sulit. Akhirnya stop. Tapi kalau kita bilang sulit, tapi mungkin. Nah, mungkin ini yang membuat kita mencari tahu bagaimana caranya agar kita bisa menguasai atau mengerjakan atau melakukan. Balik lagi ke konsep trading. Kira-kira di tahun 2017 saya dikenalkan dengan trading cryptocurrency. Nah, pada saat itu sebut saja saya mengeluarkan dana $1.000. Saya diajarin oleh teman saya dalam waktu 4-6 bulan kurang lebih. Itu dari hasil trading dan ada kenaikan dari kursnya, saya bisa exit ya, modal 1.000, exitnya 4.000. Jadi ada kenaikan 3 kali lipat. Nah terus saya sudah exit, karena itu juga harga cryptocurrency-nya dalam konteks ini Bitcoin, dari 30 jutaan bisa mencapai 300 juta, kemudian turun lagi 100 juta. Nah belakangan ini boom lagi bahkan sampai harganya 800-an juta. Nah kali ini sekitar akhir tahun saya belajar lagi tentang trading cryptocurrency dengan fundamental yang benar, dengan teknik trading yang benar. Ya tidak mudah buat saya ya, kecenderungannya sulit karena juga usia sudah 40-an, harus belajar tentang platform dan kemudian juga ada technical dan ada juga news yang harus kita lakukan research. Itu tidak mudah buat saya, jujur aja itu sulit, tapi mungkin. Namun ketika kita mau mencoba dan berusaha untuk menguasai, yang penting ada niat. Saya belajar satu step demi satu step. Awalnya saya menekuni 1 minggu, bisa nih, keren nih. Tapi dengan melakukan kesalahan-kesalahan kecil, dievaluasi, kemudian dilatih lagi, sampai akhirnya bisa survive lah. Prinsipnya dalam trading itu satu hari ini kita win or lose ya. Nah itu ada raportnya. Raportnya oleh pelatih saya, oleh mentor saya, tidak boleh kurang dari 70% win rate-nya. Wah ini nggak gampang nih, ya udah kita coba. Nah di bulan ketiga ketika saya sudah bisa menguasai, bahkan win rate saya bisa di atas 90%. Nah ketika di bulan keempat saya bertekad kalau bisa 100% kenapa harus 90%? Dan terbukti di bulan April yang lalu saya bisa win rate-nya 100%. Artinya dari hari ke hari, setiap hari saya trading selalu profit. Bisa dalam bentuk kurs dolar ya, bisa $10 per hari, bahkan bisa $40, bahkan pernah kita dapat jackpot, satu hari itu kita bisa dapat $500, tapi tergantung dari kondisi pasar. Nah, di bulan Mei, bulan Juni, dan bulan-bulan ke depan, saya juga punya tekad bahwa win rate saya harus pertahankan sesuai rapot di atas 70%. Namun sekali lagi, kalau bisa 90% bahkan 100%, kenapa tidak? Artinya saya harus lebih menguasai pasar, lebih menguasai emosi saya, psikologi saya, money management saya. Artinya adalah belajar untuk dipraktekkan dan menguasai. Kalau kita sudah mengetahui dan mempraktekkan dan menguasainya, kata sulit itu sudah tidak ada. Yang ada adalah upgrade, update, sehingga kita bisa mengikuti harga pasar, kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Jadi kita bisa adjustment, karena pasar itu nggak bisa ditebak. Yang bisa kita lakukan adalah kita berharap kita beli saham A naik pada saat profit tertentu, katakan 20%, 30%, kita harus mengatakan cukup untuk close. Nah, saya mempraktekkan itu sangat disiplin, jadi target saya hanya 20%, 30% setiap open. Money management saya juga cukup ketat, ada rambu-rambu yang harus ditaatin, saya juga berusaha untuk 100% mentaatinya. Sehingga selama 5 bulan terakhir ini, saya trading aman-aman aja. Nah, saya mulai sharing ke sahabat entrepreneur. Apapun bidangnya, kalau kita kuasain, yang sulit itu menjadi mungkin. Ya, di bisnis saya sudah coba, di bisnis coach saya sudah coba. Ya, menjadi karyawan, saya juga pernah melakukan. Sesuatu yang sulit, kalau kita berusaha, kalau kita belajar, hasilnya optimal. Sekarang keputusan ada di
tangan Anda. Apakah Anda mau tetap mengatakan ini sulit atau Anda mau mengatakan ini mungkin walaupun sulit, ya. Jadi sekali lagi, apapun yang kita kerjakan, saya yakin dan saya berdoa pasti sukses kalau kita melakukan dengan niat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Pastikan Anda subscribe di channel ini, kasih komen juga ya. Berikan video ini ke saudara-saudara yang membutuhkan dengan cara men-share-nya. Dan pastikan Anda nonton terus minggu depan, karena setiap minggu kami akan upload satu video baru. Semoga bermanfaat.